Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Novianti, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil mata kuliah akuntansi syariah kelas 5A yang diampu oleh Ibu Ni'amah, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Jawaban nomor 1, jurnalnya tanggal 1 Januari 2020, keterangan modal akad mudharabah sebesar Rp25.750.000 masuk debit, pada kas sebesar Rp25.750.000 masuk kredit. Keterangan jurnalnya menyetor modal akad mudharabah kepada Tuan Ganes selaku mudharib. Jawaban nomor 2, diketahui penjualannya 11 juta, HPP Rp6.500.000, dikurangi menghasilkan laba kotor sebesar Rp4.500.000, dikurangi biaya-biaya sebesar Rp2.350.000, dikurangi hasilnya berupa laba bersih sebesar Rp2.150.000. Perhitungan bagi labanya nisbah shoibul mal dengan mudharib yaitu 30/70. Untuk shoibul mal sama dengan 30% dikalikan dengan laba bersih yaitu Rp2.150.000. Hasilnya Rp645.000. Untuk mudharib 70% dikalikan laba bersih sebesar Rp2.150.000. Hasilnya Rp1.505.000. Jawaban nomor 3, akad tersebut berubah menjadi akad musyarakah dikarenakan kedua belah pihak sama-sama menyetorkan modal untuk usaha bakery tersebut. Kemudian untuk perhitungan pembagian keuntungannya, diketahui nisbah Nyonya Aisyah dengan Nyonya Binti yaitu 1:3. Keuntungannya sebesar Rp3.750.000. Pembagian keuntungannya untuk Nyonya Aisyah yaitu 3/4 dikali keuntungannya yaitu Rp3.750.000. Hasilnya Rp937.500. Untuk Nyonya Binti 1/4 dikali Rp3.750.000 sama dengan Rp2.812.500. Mengapa per 4? Dikarenakan perbandingan 1 dengan 3 ditambah sama dengan 4. Jawaban nomor 4, jurnalnya yaitu tanggal 1 Oktober 2020, keterangan modal musyarakah Nyonya Khoiriyah sebesar 15 juta masuk debit, modal musyarakah Tuan Basri sebesar Rp8.250.000 masuk debit, pada kas sebesar Rp23.250.000 masuk kredit. 5. Akad murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli.
Akad murabahah sangat dianjurkan karena sesuai dengan syariah yang merupakan transaksi jual beli di mana kelebihan dari harga pokok merupakan keuntungan dari penjualan barang. Selain itu, penjual secara jelas memberitahu pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar margin yang diinginkan. Berbeda dengan riba, di mana nasabah harus membayar kelebihan atas sejumlah pinjaman uang untuk membeli suatu barang. Jawabannya, hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan akad salam paralel. Yang pertama, akad salam pertama antara nasabah dan lembaga keuangan syariah harus terpisah dengan akad salam kedua antara lembaga keuangan syariah dan supplier. Yang kedua, kedua akad tersebut tidak boleh saling bergantung. Jawabannya, dari segi akadnya, akad istisna, akadnya tidak mengikat, kecuali jika barang sudah dibuat, maka boleh ada pilihan untuk membatalkan akadnya. Akad salam, akadnya bersifat mengikat, tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak. Lalu dari segi barang, akad istisna, barangnya harus dibuat terlebih dahulu. Sedangkan akad salam, barang tidak harus dibuat terlebih dahulu atau dapat mengalami proses terlebih dahulu. Kemudian dari segi pembayaran, akad istisna, pembayaran boleh diserahkan secara tunai semuanya di awal, dicicil, dihutang, atau dilunasi di akhir akad. Sedangkan akad salam mensyaratkan adanya ra'sul mal atau modal awal berupa uang tunai atau barang dalam akad. Ijaroh muntahiyah bitamlik adalah ijaroh dengan wa'd atau janji perpindahan kepemilikan aset yang diijarohkan pada saat tertentu. Skema ijaroh yaitu penyewa dan pemberi sewa melakukan kesepakatan ijaroh. Kemudian pemberi sewa menyerahkan objek sewa pada penyewa. Lalu penyewa melakukan pembayaran. Perpindahan kepemilikan suatu aset yang disewakan dari pemilik kepada penyewa dalam ijaroh muntahiyah bitamlik dapat dilakukan jika seluruh pembiayaan sewa atas objek ijaroh yang dialihkan telah diselesaikan dan objek ijaroh telah diserahkan kembali kepada pemberi sewa. Lalu untuk perpindahan kepemilikan akan dibuat akad baru terpisah dari akad ijaroh sebelumnya. Syarat harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama, halal. Harta harus didapatkan dengan cara yang baik dan sesuai tuntunan syariah. 2. Milik penuh. Kepemilikan berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, dan pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia dan di dalamnya tidak ada hak orang lain. Ketiga, berkembang. Bertambahnya secara nyata yaitu bertambahnya harta akibat pendapatan dari pendayagunaan aset seperti perdagangan, investasi, dan lain-lain. Sedangkan secara tidak nyata, kekayaan itu berpotensi baik berada di tangan pemilik atau di tangan orang lain atas namanya. Yang keempat, cukup nisab. Nisab adalah jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.
Namun, jika kurang dari nisab, Islam memberi jalan untuk zakat melalui infak atau sedekah. Yang kelima yaitu cukup haul. Haul yaitu jangka waktu kepemilikan harta si pemilik selama setahun. Persyaratan setahun hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, dan lain-lain yang sejenis akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan dan tidak disyaratkan dalam setahun. Yang keenam, bebas dari utang. Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang karena pemilik harta dituntut atau berkewajiban untuk melunasi utangnya. Ide penelitian wakaf yaitu analisis potensi wakaf produktif di era pandemi COVID-19. Mengapa memilih ide penelitian tersebut? Karena ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat dari wakaf produktif itu sendiri. Ternyata manfaat wakaf produktif sangat bermanfaat bagi banyak umat, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini. Wakaf produktif merupakan sebuah skema pengelolaan dana wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Surplus wakaf produktif tersebut yang menjadi sumber dana bagi pembiayaan kebutuhan umat seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Wakaf produktif tidak hanya berupa pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas saja, tetapi dapat berupa pangan, properti, tanah, ternak, hingga saham. Nah, nantinya hasil wakaf tersebut akan disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan wakafnya. Misalnya, wakaf kesehatan, maka hasilnya berupa pembangunan rumah sakit yang nanti keuntungannya akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebutlah yang menjadi alasan kenapa sangat dibutuhkan sistem wakaf produktif itu, karena sangat bermanfaat bagi banyak umat. Demikian penjelasan jawaban tugas ujian akhir semester ganjil mata kuliah akuntansi syariah kelas 5A. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.